Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kembali ikhwah. Masih kita membahas pengantar untuk memahami atau untuk mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtasid li muallifihi Al-Qadi Ibn Rushd Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah ringkas dari madhab Al-Imam Malik rahimahullah. Dua mazhab sebelumnya sudah kita ambil, yaitu madhab Hanafi dan madhab Maliki. Sekarang kita masuk ke madhab kita di Indonesia, yaitu madhab Syafi'i lil Imam Syafi'i rahimahullah. Taib, nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i. Ulida bi Gazzah, beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Nah, kalau Imam Abu Hanifah tahun 80, kemudian Imam Malik tahun 90, Imam Syafi'i tahun 150. Ya, biar antum tahu timeline-nya seperti apa. Wa tufiya ama mi'atain wa arba'ah. Dan Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Yaltaqi nasabuhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf. Beliau adalah satu-satunya dari imam madhab yang nasabnya itu bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau termasuk kita katakan al-baitnya Nabi. Taib. Intashara madhabuhu fil Hijaz wal Yaman wal Iraq wal Syam wa Misr wa baina muslimi janub syarqi Asia. Ya. Tempat penyebarannya atau peta penyebaran mazhab Syafi'i itu ada di Hijaz, di Yaman, di Irak, di Syam, di Mesir, dan di Asia Tenggara, Melayu, di Indonesia. Karena karakteristik dari mazhab Syafi'i itu kan lebih tasamu jika dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain, sehingga toleransi itu tasamuhnya itu lebih mudah untuk diterapkan di negara-negara seperti negara-negara di Asia Tenggara, karena kita adalah negara yang majemuk dari sisi budaya, dari sisi bahasa dan sebagainya. Beda dengan daerah-daerah lain, itu kan hanya meskipun budaya mereka berbeda-beda, tapi tempat tinggalnya satu gitu. Satu negara, satu pulau. Kalau kita kan terpecah-pecah karena kita negara kepulauan. Nah, di PowerPoint-nya, lihat di sini, antum bisa lihat amakin intisyaril madhab Syafi'i, itu tempat-tempat penyebaran madhab Syafi'i. Antum bisa lihat di sini. Ini ada Al-Filipina, Malaysia, Indonesia, India, Pakistan, Iran, Dagestan, Suria, Lebanon, Palestina, Mesir, Irak, Urdun, Hijaz, Yaman, Al-Ahsa, Djibouti, Eritrea, Somalia, dan Kenya. Nah, ini adalah negara-negara yang di situ banyak kita temui madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Kemudian kalau kita membahas madhab Syafi'i, maka kurang afdal rasanya kalau kita tidak membahas ahammu kutubil madhab. Apa saja kitab yang paling penting dalam madhab Syafi'i. Kita mulai dari kitab induknya, yaitu kitab Al-Um. Kitab Al-Um li Syafi'i. Ini adalah kitab induk. Kemudian ada syarahnya, yaitu Mukhtasar Al-Muzanni. Mukhtasar Al-Muzanni ini merupakan syarah dari kitab Al-Um. Yang mana Al-Um itu kan karangannya Al-Imam Syafi'i. Nah, kemudian ada kitab Al-Hawil Kabir. Al-Hawil Kabir ini syarah dari Mukhtasar Al-Muzanni tadi. Jadi Al-Hawil Kabir ini dia seperti ibarat tentang ensiklopedia. Jadi luas sekali Al-Hawil Kabir. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Al-Wajiz, karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, kitab Al-Wajiz ini disyarah oleh Abdul Karim Ar-Rafi'i dengan judul Fathul Aziz. Syarah Al-Wajiz, atau dikenal juga dengan nama Asy-Syarhul Kabir. Nah, kemudian Asy-Syarhul Kabir tadi itu diringkas sama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian beliau menyusunlah kitab Raudatul Talibin, kemudian Minhajut Talibin. Raudatul Talibin ini syarahnya ada banyak. Di antaranya misalkan syarah yang paling masyhur itu Hasyiah Ar-Ramli, atau misalkan Asnal Matalib, syarah Raudatul Talib karangan Zakaria Al-Zakaria Al-Ansari. Kemudian syarah Minhajut Tullab juga Fathul Wahhab, itu juga syarah dari Minhajut Talibin. Nah, jadi yang mana yang harus hafalkan di sini?
Yang antum hafalkan adalah Al-Wajiz, ya, itu karangan Imam Al-Ghazali. Kemudian syarahnya tadi Fathul Aziz, karangan Al-Imam Ar-Rafi'i. Nah, kemudian Raudatul Talibin, ya, Al-Imam An-Nawawi. Kemudian syarah dari Raudatul Talibin antum ambil satu, Asnal Matalib, ya, Zakaria Al-Ansari. Ya, kemudian syarah Minhajut Talibin, ya, syarah Minhajut Talibin antum ambil satu, misalkan ya Fathul Wahhab, ini karangan Al-Ansari juga. Fathul Wahhab, syarah Minhajut Tulab. Baik. Kemudian kitab-kitab yang lain, ada kitab Matan Nabi Syuja, ya, yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, ya. Bahkan tidak dikatakan orang bermazhab Syafi'i sampai dia mempelajari kitab ini. Ini adalah kitab mubtadi, ya, kitab dasar. Ya, kemudian ada kitab Al-Majmu', ya, Al-Majmu' ini adalah syarah dari kitab Muhadzab. Muhadzab itu karangannya As-Sirazi, disyarah oleh Imam Nawawi, dikasih nama Al-Majmu'. Ini adalah kitab yang besar juga. Taib. Kemudian ya, yang sering juga kita dengar ada kitab Fathul Mu'in, bagian paling bawah. Ya, karangan Al-Malibari, Al-Fannani, ini banyak dikaji di pondok-pondok NU ini. Ya, Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini, ya, merupakan syarah dari kitab Qurratul Ain. Ya, Qurratul Ain bi Muhammadiddin, disyarah oleh Syekh Al-Malibari, kemudian dikasih judul Fathu Al-Mu'in. Taib. Kemudian ada kitab-kitab lain, semisal kitab ya Al-Mansur fil Qawaid, ya, Al-Mansur fil Qawaid ini juga dihafalkan karangan Al-Imam Az-Zarkashi. Taib, ini beberapa kitab yang antum harus hafalkan dari kitab-kitab Syafi'iyah. Taib, sekarang kita kasih antum tambahan ya, dari kitab yang lain, cross reference ke kitab yang lain. Ini sebenarnya adalah pembahasan dari Tarikh Al-Fiqih, kita ambil dari sana, ya. Nah, ya, kita ambil dari PowerPoint-nya. Di sini Abrazu Al-Mustalahat, ya. Nanti kita ambil ini. Kita ambil dulu Abrazu Al-Masadir, Al-Masadir Al-Mu'tamadah inda Syafi'iyah. Apa saja kitab-kitab yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, di slide yang ke-6, slide yang terakhir. Taib. Ada Al-Kutub Al-Mustaqillah, yaitu kitab yang berdiri sendiri, ya, yang artinya dia adalah rujukan. Semisal kitab Al-Um kalangan Syafi'i, kemudian At-Ta'liqah Al-Kubra karangan At-Tabari, kemudian Nihayatul Matlab karangan Imam Al-Juwaini, kemudian Bahrul Madhab karangan Al-Imam Ar-Riwayani, kemudian Hilyatul Ulama Ali Al-Qaffal, kemudian yang terakhir At-Tahdhib fi Fiqh Syafi'i. Kemudian yang kedua, Al-Mutun Al-Fiqhiyah wal Mukhtasarat. Kalau tadi itu kitab-kitab induk, ya. Kalau ini sifatnya adalah matan fikih. Jadi dia bentuknya ringkas-ringkas. Ada Mukhtasar Al-Muzanni. Judulnya saja Mukhtasar, ya. Ya, Mukhtasar bagi para ulama, ya. Kalau bagi kita tetap banyak. Ya. Kemudian Al-Muhadzab, ya. Al-Muhadzabnya Asy-Syirazi, ya, kemudian Al-Wasit wal Wajiz Al-Imam Al-Ghazali, ini karya paling terkenal dari Imam Al-Ghazali dalam fikih, ya. Dalam fikih beliau paling terkenalnya dengan kitab Al-Wasit ini. Selain Ihya Ulumuddin, kalau Ihya Ulumuddin kan fi fununin syatta, dalam banyak cabang, ya, banyak fan. Kemudian ada Minhajut Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi. Jadi perhatikan, ya, wah, kalau kita lagi belajar nama-nama kitab begini, hafalkan nama kitab dan pengarangnya siapa, ya, karena talibul ilmi, ya, aib kalau tidak mengetahui, ya, rujukannya kemana. Judul-judul kitab itu harus familiar di kalangan talibul ilmi. Ya, sebagaimana kalau orang jadi dokter dia tidak familiar dengan nama-nama obat, ya, ini kan tidak masuk akal. Ya, dokter tidak familiar dengan nama-nama obat kan aneh begitu, ya. Maka tulab, ya, aneh sekali kalau tidak familiar dengan nama-nama kitab, terutama antum Syafi'i, ya, antum Syafi'iyun, maka antum harus familiar dengan kitab-kitab dalam mazhab antum. Taib. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah kutubus syuruh, syarah-syarah. Ya, jadi ini berarti ensiklopedia, ada berjilid-jilid, misal Al-Hawil Kabir karangan Al-Imam Al-Mawardi, ya, atau kitab Al-Bayan fi Madhhabis Syafi'i karangan Al-Umrani, ya, kemudian Al-Aziz syarah Al-Wajiz, ya, Al-Wajiz tadi kan kitabnya Al-Ghazali, ya, disyarah oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, dikasih judul Al-Aziz. Lebih lengkapnya tadi Fathul Aziz, ya. Kemudian ada kitab Al-Majmu',
Yang mana Al-Majmu' ini syarah dari Al-Muhadzab. Al-Muhadzab tadi karyanya siapa tadi? As-Syirazi. Ya. Al-Muhadzab itu adalah karyanya As-Syirazi di syarah Imam Nawawi, dikasih judul Al-Majmu'. Kemudian syarah Al-Majmu' ini disempurnakan oleh Al-Imam As-Subki. Nah, kemudian ada kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian ada juga Nihayatul Muhtaj, ini syarah juga, ya, karangan Al-Imam Ar-Ramli. Baik. Ini dia kitab-kitab ya dalam ya mazhab Syafi'i. Antum bisa screenshot itu, ya, kemudian dihafalkan nantinya. Baik, kita kembali ke PDF. Ahammu mustalahatil madhab Syafi'i. Sekarang kita lihat istilah-istilah yang masyhur dalam madhab Syafi'i. Misalkan ada istilah Asy-Syafi'i fil Qadim, pendapat Imam Syafi'i fil Qadim. Ya, pendapat Qadim sama pendapat Jadid. Pendapat Qadim itu ketika beliau masih di Irak. Ya, ketika Imam Syafi'i masih berada di Irak, itu namanya pendapat-pendapat mazhab beliau, mazhab Al-Qadim. Kemudian mazhab Al-Jadid itu yang beliau ucapkan ketika beliau sudah di Mesir. Jadi pendapat-pendapat terbaru beliau itu sebutnya Al-Jadid. Maka yang jadi patokan itu adalah pendapat yang Al-Jadid daripada yang Al-Qadim. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat-pendapat para ulama itu berubah-ubah tergantung dengan kadar keilmuan yang mereka punya. Baik. Kemudian kalau disebut dalam mazhab Syafi'i Al-Mutaqaddimun, kalau disebut Al-Mutaqaddimun itu maksudnya ulama-ulama Syafi'i sebelum abad keempat. Sebelum abad keempat, dari abad 1, 2, 3. Ya. Qurun Al-Mufaddalah itu sebutnya Al-Mutaqaddimun. Kemudian Al-Mutaakhirun itu setelah abad keempat. Kalau dikatakan Al-Qadi, ya, itu Al-Qadi Al-Marwazi. Ya. Ya, kalau di mazhab yang lain kan Al-Qadi itu beda-beda. Kalau dikatakan Al-Qadiyani, dua Qadi, siapa itu dua Qadi? Al-Imam Al-Mawardi dan Imam Ar-Riwayani. Ya. Kemudian kalau dikatakan Al-Imam, siapa itu Al-Imam dalam mazhab Syafi'i? Bukan Imam Syafi'i, tapi Imamul Haramain Al-Juwaini. Ya. Penulis kitab ya, Al-Waraqat itu. Nah, kalau dikatakan Asy-Syarih, pensyarah, siapa yang maksudnya pensyarah? Itu Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian Syekhul Islam, siapa Syekhul Islam? Itu Imam Zakaria Al-Ansari tadi. Ya, yang mana tadi karyanya ada dua yang kita hafalkan tadi ya. Ini menunjukkan beliau adalah orang yang produktif. Kitab-kitab besar di syarah. Kemudian kalau dikatakan Asy-Syaikhan, ya, dua syekh itu Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Nah, dua syekh. Kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan dua syekh itu Al-Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ya, coba kita lihat di mazhab Maliki. Yang dua syekh itu siapa? Ya, Ibnu Abi Zaid dan Ibnu Al-Qabisi. Ya. Kalau dalam mazhab ya, Hanafi, dua syekh itu siapa? Ya, dua syekh itu Imam Abu Hanifah sendiri dan Abu Yusuf. Itu dia ya. Jadi kalau dikatakan dua syekh, asy-syaikhan, ya, siapa maksudnya? Lihat dulu mazhab apa kitabnya. Kalau dalam mazhab Hanafi, ya Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, Al-Qadhi Abu Yusuf. Kemudian kalau dalam mazhab Maliki, kitab-kitab Maliki, maka yang dimaksud dengan asy-syaikhan adalah Ibnu Abi Zaid dan Ibnu Al-Qabisi. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Kemudian kalau dikatakan asy-syuyukh, berarti dua syekh tadi ditambah satu orang lagi, yaitu Ibnu Subki. Kemudian ada istilah alfadhu nisbatil qaul lin nafs, alfadhu naql anil ghair, alfadhu lil bahthi wan nadhar, alfadhu lil ihtimalil ma'na, alfadhu tarjih baina aqwalil imam. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ketika menyebutkan pendapat-pendapat yang rajih itu dikatakannya al-adhhar, al-arjah, al-masyhur, al-asah gitu. Tapi kalau dia mengatakan al-madhab, itu maksudnya perkataan para imam. Ya, perkataan para imam, entah Imam Al-Haramain Al-Juwaini atau ya, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Ar-Rafi'i atau Al-Imam An-Nawawi. Nah, kemudian al-fadhu tad'if, ini juga perlu dipahami. Al-fadhu tad'if itu artinya ucapan-ucapan yang dilemahkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i atau ya ulama-ulama Syafi'i ya dalam kitab mereka mengatakan misalkan fihi qaulun, ada qaul dalam masalah ini yang berbunyi begini. Oh, berarti qaul ini adalah qaul yang dhaif. Ini kode ini. Jadi beliau nggak mengatakan ucapan ini adalah ucapan yang dhaif terang-terangan, enggak. Tapi dikasih isyarat. Kalau dikatakan
kaul yang ini, dalam masalah ini begini kaulnya, berarti dia kaul yang baik. Atau dikatakan yuqalu, dikatakan, ya, dikatakan yuqalu. Ya, ini namanya kalau dalam ilmu mustalah hadis sebutnya sighah tamrid. Ya, mirip dengan sighah tamrid. Ya, alfazut tad'if ini. Baik. Kemudian kalau dikatakan an-nas, ya, ingat, nas itu kalau dalam ilmu usul fikih itu artinya ya sesuatu yang dalil yang maknanya jelas. Ya, yang mana jelas langsung dari dalil itu bisa kita simpulkan maknanya langsung. Itu nas. Ada istilah an-nas dan az-zahir. Itu dalam ilmu usul fikih. Kalau dalam ilmu akidah yang dimaksud dengan nas itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil Al-Qur'an dan Sunnah itu sebutnya nas. Tapi kalau dalam ilmu fikih, ya, nas, apalagi kalau dalam mazhab Syafi'i, nas itu maksudnya penukilan dari ucapan Imam Syafi'i. Jadi ruang lingkupnya kecil di sini ya. Ini bukan berarti oh ini merendahkan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak. Ini masalahnya urusan dapur mazhab ini. Nah, jadi di dapur mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kita menggunakan istilah nas untuk ya ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang kita nukilkan. Misalkan Imam Nawawi menukil salah satu dari ucapan Imam Syafi'i, kemudian datang Ibnu Subki ya menyebutkan, jadi Ibnu Subki akan mengatakan Imam Nawawi menyebutkan nas dari Asy-Syafi'i. Nah, Imam Nawawi menyebutkan nas dari Asy-Syafi'i, artinya Imam Nawawi ya menukilkan ucapannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau dikatakan al-qaulan, kalau dikatakan al-qaulan berarti Imam Syafi'i punya dua pendapat, ya, salah satunya atau lebih dari dua. Nah, kemudian ada istilah alfaz al-ittifaq ahli madhab. Alfaz al-ittifaq itu lafaz yang menunjukkan kesepakatan dalam madhab. Kalau dikatakan ittafaqu, ittafaqu berarti ijma dalam madhab Syafi'i. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan ittifaq itu adalah ittifaq ulama Hanafi dan sekaligus ulama-ulama di luar mazhab Hanafi. Itu kalau dalam Hanafiyah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, istilah ittifaq itu hanya untuk ahli madhab saja. Itu. Jadi kalau mereka katakan ittafaqu, berarti maksudnya ittafaqa ya ulama al-madhab Syafi'i. Baik. Nah, kemudian kalau ada istilah mujma' alaih, nah itu baru yang dimaksud dengan pendapat-pendapat disepakati oleh ulama mazhab Syafi'i juga ulama dari mazhab-mazhab yang lain. Istilahnya adalah mujma' alaih. Nah, tapi kalau ittafaqu itu berarti hanya dalam mazhab Syafi'i. Jadi penting ini ya untuk bisa membedakan mana pendapat ijma' dalam mazhab dan mana pendapat ijma' ya secara umum. Ya, ijma' secara umum ya dikatakannya ya mujma' alaih gitu dan seterusnya. Nah, itu dia ya sedikit tentang mustalahat dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang kita lihat di PowerPoint. Ya. Baik, kita lihat di sini. Ini pelengkap ya dari penjelasan yang barusan. Abrazul mustalahat al-mutadawilah fil mazhab Syafi'i. Istilah-istilah yang banyak terulang di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, istilah yang berkaitan dengan ta'addudul aqwal, banyaknya ucapan. Kalau dikatakan al-qaulul qadim tadi ya, kita katakan al-qaulul qadim itu adalah ucapan Imam Syafi'i sebelum beliau berpindah ke Mesir, berarti masih di Irak ya. Karena ketika di Mesir beliau mulai berfatwa dan menyusun buku ya, ucapan beliau sebelum beliau menyusun buku itu namanya al-qaulul qadim. Nah, lawan dari al-qaulul qadim adalah al-qaulul jadid, yaitu ucapan dari Imam Syafi'i, pendapat beliau ketika beliau sudah di Mesir, entah berbentuk fatwa atau tulisan. Kemudian kalau dikatakan al-qaulan, kalau dikatakan al-qaulan ada dua qaul, oh berarti maksudnya Imam Syafi'i punya dua pendapat dalam masalah itu. Gitu. Nah, ini yang harus benar-benar kita teliti di sini. Ketika Imam Syafi'i mengatakan ini makruh, teliti dulu, bisa jadi ada pendapat beliau mengatakan itu mubah. Gitu. Sehingga kita nggak tergesa-gesa. Nah, at-turuq, ya kalau dikatakan at-turuq berarti ada khilaf di dalam ya mazhab, ya di dalam istilahnya para ulama mazhab itu ada khilaf mereka. Ya, kalau dikatakan turuk kan jama' dari kata tarik. Jadi mereka memiliki banyak pendapat di situ.
Baik, kalau dikatakan al-aujuh atau al-wujuh, itu maksudnya ya, ijtihadnya para ulama Syafi'iyah dari ucapan Imam Syafi'i. Jadi mereka mendengarkan ucapan Imam Syafi'i, kemudian mereka berijtihad dengan dasar ucapan Imam Syafi'i tadi. Nah, hasil ijtihad mereka itu disebut dengan al-wujuh. Baik, kemudian ada istilah yang berkaitan dengan masalah tarjih. Kalau dikatakan al-madhab, misalkan Imam Syafi'i atau di kitab-kitab Syafi'iyah dikatakan al-madhab fi hadhil mas'alah, itu maksudnya di situ penulis ingin menjelaskan mana ra'yu yang rajih dalam masalah tersebut. Ya, dalam mazhab yang lain juga begitu, sama ya. Kemudian kalau dikatakan ar-rajih, ya berarti dia adalah satu pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapatnya Syafi'i. Dari pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i punya katakanlah 4 pendapat. Nah, kalau dikatakan ar-rajih yang pendapat yang pertama, berarti ini adalah yang paling kuat daripada 3 pendapat yang lainnya. Baik. Ya, bagaimana kita tahu ar-rajih itu? Ya, pendapat Imam Syafi'i yang mana yang rajih? Misalkan Imam Syafi'i punya 4 pendapat tadi. Dari mana kita tahu kalau pendapat Imam Syafi'i yang rajih ada yang pertama misalkan? Ya, cara mengetahuinya adalah dengan melihat kepada ulama-ulama Syafi'i yang langsung sezaman dengan beliau, apakah mereka mentarjihkan ucapan tersebut atau tidak. Nah, kalau diterjih, maka itulah berarti yang rajih. Kalau tidak, maka butuh nas untuk menunjukkan dia itu rajih. Baik. Kemudian kalau dikatakan an-nas, ya, an-nas itu berarti ucapan langsung Imam Syafi'i dalam kitab-kitab Syafi'i, Ar-Risalah, gitu. Baik. Bedanya dengan al-qaul al-mukharraj. Kalau al-qaul al-mukharraj itu kitab ucapan Imam Syafi'i di selain kitab. Ya, misalkan katakanlah salah seorang murid beliau pernah mendengar Imam Syafi'i mengatakan suatu ucapan. Nah, yang mendengar cuma dia doang. Ini namanya al-qaul al-mukharraj. Beda dengan ucapan Imam Syafi'i yang ada dalam kitabnya. Kalau itu kan ya apa namanya buktinya kalau Imam Syafi'i pernah mengatakan itu ada. Gitu. Ya, sanadnya gitu. Kemudian al-azhar, ya, kalau dikatakan al-azhar itu kurang lebih sama dengan ar-rajih, tapi ya, kalau dikatakan al-azhar ini menunjukkan bahwasanya ada ucapan lain yang menyelisih ucapan ini dan ucapan tersebut kuat. Gitu. Ya. Kalau dikatakan rajih ini berarti paling menang ini, paling unggul. Tapi kalau dikatakan azhar, dia paling unggul, tapi di bawahnya sedikit ada yang sama-sama kuat juga atau di bawahnya beberapa level. Jadi ya, kemudian al-masyhur, ya kalau dikatakan al-masyhur berarti maksudnya ucapan Imam Syafi'i ini ada yang menyelisihinya, tapi ucapan yang menyelisihinya adalah ucapan yang dhaif. Ya, dhaif lawan ucapan Imam Syafi'i gitu. Maka tentu ucapan Imam Syafi'i yang kita ambil kan, maka kita katakan al-masyhur. Kalau dikatakan al-masyhuru fil madhhab Syafi'i anna hadza kadza wa kadza, menunjukkan berarti ada pendapat-pendapat lain di sini dalam masalah ini, dan pendapat-pendapat lain itu adalah pendapat yang lemah. Tapi kalau dikatakan al-azhar, berarti pendapat-pendapat lain itu adalah pendapat yang kuat. Nah, maka kalau dikatakan al-asah, yang paling sahih, kalau dikatakan yang paling sahih itu berarti dia adalah satu pendapat yang paling rajih dari ya pendapat-pendapat ashabus Syafi'i. Ya, ashabus Syafi'i. Nah, sekarang ini bedanya dengan rajih. Kalau ar-rajih itu adalah pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat. Kalau al-asah itu adalah pendapat murid-murid Imam Syafi'i yang paling kuat. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau dikatakan as-sahih. Nah, kalau as-sahih itu dia sama dengan al-asah, bedanya lawan dari as-sahih itu adalah ad-dhaif. Artinya, ada satu pendapat. Pendapat ini kuat. Yang mengucapkan pendapat ini siapa? Ashabus Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i. Ashabus Syafi'i yang mengucapkannya. Dan ucapan ini ada tandingannya. Ucapan yang lain. Tapi, ya, tandingannya ini dhaif. Kalau tandingannya kuat, al-asah namanya. Ya, kalau tandingannya lemah, as-sahih namanya. Nah, ini orang sering terlena di sini atau salah mengartikan. As-sahih fi madhhab Syafi'i annahu kadza wa kadza. Memang benar as-sahih itu artinya pendapat yang harus kita pilih. Ya, tapi kalau sampai mengatakan
Ya, ketika di kitab dikatakan as-sahih, kemudian antum katakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakannya, maka itu keliru. Ya, karena as-sahih itu yang mengatakannya adalah ashab beliau. Ya, lawannya adalah ad-dhaif. Baik. Kemudian ada istilah yang berkaitan dengan al-a'lam, ya, tentang tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Kalau dikatakan al-imam tadi Imam Al-Juwaini, ya, Abul Ma'ali. Kemudian kalau dikatakan asy-syaikhan atau al-imaman itu al-Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Kalau dikatakan Syekhul Islam itu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ya. Kalau antum dengar dalam kitab-kitab akidah kan Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah, ya. Ya, kalau dalam kitab fikih Syafi'i Syekhul Islam itu adalah Zakaria Al-Ansari. Kemudian kalau dikatakan al-qadi, ya, al-qadi itu Al-Qadi Husain Al-Marwazi. Ya, disebut kata al-qadi dalam mazhab Syafi'i itu Al-Qadi Al-Marwazi. Ya. Di mazhab yang lain juga kan ada istilah al-qadi, ya. Ya, misalkan di mazhab Maliki kemarin, ya, al-qadi itu maksudnya Ibnu Qassar dan al-Imam Abdul Wahhab. Nah, itu ya, al-qadi kalau dalam mazhab Maliki. Kemudian dalam mazhab Hanafi juga ada al-qadi. Ya. Ya, kalau al-qadi dalam mazhab mazhab Hanafi itu dia bisa maksudnya al-Basdawi atau Zufar, ya, ashabnya Imam Abu Hanifah. Baik. Nah, kemudian ya, ada istilah al-ustad. Kalau dikatakan al-ustad, ya, qala al-ustad fi hadil mas'alah, itu berarti ya maksudnya adalah Abu Ishaq al-Isfirayini. Nah, kalau dikatakan asyuyukh, para syekh, berarti maksudnya asy-syaikhan tadi Rafi'i sama Nawawi ditambah dengan al-Imam As-Subki, ya, Tajuddin As-Subki. Kemudian kalau dikatakan ashabus Syafi'i, tadi kan kita katakan ashabus Syafi'i. Siapa itu ashabus Syafi'i? Yaitu para fuqaha dalam mazhab Syafi'i, ya. Mereka itu adalah ashabut takhrijat ala usulil Imam Syafi'i. Mereka adalah orang-orang yang mentakhrij kitab-kitab induk dalam mazhab Syafi'i. Jadi ashabus Syafi'i itu bukan berarti orang-orang zaman sekarang yang bermazhab Syafi'i, tidak. Atau kita misalkan di Indonesia disebut ashabus Syafi'i, tidak. Ashabus Syafi'i itu adalah orang-orang yang satu masa dengan Imam Syafi'i atau di bawahnya beliau, yang mana dekat sekali zamannya dengan Imam Syafi'i. Mereka mensyarah langsung atau berinteraksi langsung dengan karya-karyanya Imam Syafi'i. Mereka itulah yang disebut dengan ashabus Syafi'i. Nah, kemudian ya, talamizul Imam Syafi'i, ya. Kemudian ada ulama-ulama yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Di sini ada Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzanni, ada Imam Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi ini adalah perawi utama Imam Syafi'i. Ya, kita tahu sendiri kisahnya bagaimana Ar-Rabi itu adalah seorang, ya, murid Imam Syafi'i yang paling susah paham. Ya, sampai Imam Syafi'i yang ngajarin dia bikin kelas khusus buat dia doang. Ya, sampai Imam Syafi'i bilang kalau ilmu ini bisa saya suapin kamu. Tapi karena ijtihadnya, semangatnya yang besar, Imam Ar-Rabi ini akhirnya menjadi, ya, tokoh sentral dalam mazhab Syafi'i. Belum menjadi penerus, ya, Al-Imam Syafi'i. Jadi ya, mazhab Syafi'i yang sampai kepada kita sekarang ini berkat jasanya paling besar itu adalah Ar-Rabi bin Sulaiman, yang tadinya adalah murid yang paling bodoh di kelasnya Imam Syafi'i. Nah, kemudian ada Al-Baihaqi, ya. Al-Baihaqi ya masyhur, ya, Imam Al-Baihaqi penulis kitab Sunan Al-Kabir, ya, Sunan Al-Baihaqi, dan penulis kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Taib. Taib. Ya, itu Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian di antara ulama yang terkenal juga Al-Imam Al-Juwaini tadi, penulis kitab Al-Burhan fi Ushulil Fiqh, ya. Ya, lebih terkenal dengan karya beliau Al-Waraqat, ya, untuk mubtadi'in. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali, ya, Hujjatul Islam, Al-Basit, yang mana kitab Al-Basit inilah, ya, merupakan tahzib dari kitab Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab tadi kan karangannya Al-Imam Al-Juwaini. Jadi Al-Imam Al-Ghazali itu adalah, ya, murid dari Imam Al-Juwaini. Nah, kemudian ada Imam Ar-Rafi'i, penulis kitab Al-Aziz, Syarah Al-Wajiz, yang mana Al-Wajiz itu, ya, karangannya Imam Al-Ghazali juga. Nah, jadi ini berurutan, ya, dari Imam Ar-Rabi tadi, ya. Imam Ar-Rabi, kemudian Al-Baihaqi, antum melihat itu tarikh wafat mereka itu.
Baik. Kemudian ya, Al-Imam Nawawi menyusun kitab Raudhah, ya, Raudhatul Thalibin, dan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kemudian kitab Tabaqatul Fuqaha, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi antum bisa lihat di situ bahwasanya Imam Nawawi duluan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami menulis kitab Tuhfatul Al-Muhtaj. Baru kemudian Al-Imam Ar-Ramli ya menulis kitab mensyarah kitabnya Ibnu Hajar tadi, diberi judul Nihayatu Al-Muhtaj. Nah, ini dia ulama-ulama yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Ya, mulai sekarang antum harus familiarkan diri dengan nama-nama ini ya, karena mereka adalah orang-orang yang berjasa besar dalam mengembangkan dan mengajarkan mazhab Syafi'i sehingga sampai kepada kita di zaman ini. Baik. Nah, radhiyallahu taala anhum ajmain, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai ya mereka semua dan membalas mereka dengan kebaikan atas jasa-jasa mereka terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Allah taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya mazhab yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.